Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas latihan TKP CPNS 2023. Dan video ini merupakan video yang ke-17. Oke, kita bahas soal yang pertama. Seluruh pegawai menerima laporan bahwa penggunaan anggaran tahun ini setelah diaudit ternyata melebihi batas yang dianggarkan di tahun sebelumnya. Banyak sekali data menunjukkan bahwa biaya perjalanan maupun biaya beban pegawai mengalami kenaikan sekitar 30% dan di luar batas kewajaran. Akhirnya, kami semua dijadwalkan untuk mengikuti rapat membahas hal itu. Anda mengajak Irfan untuk segera menghadiri rapat penting tersebut. Rekan kerja Anda, Irfan, meminta Anda memalsukan tanda tangan presensi. Sikap Anda, A. Menuruti permintaannya karena Irfan rekan kerja yang baik, agar ketika Anda perlu sesuatu, Anda dapat meminta bantuan kepadanya. B. Menegurnya agar tidak melakukan kecurangan presensi. C. Melaporkan pada atasan agar atasan menegur langsung. D. Meminta rekan lain untuk memalsukannya. E. Melaporkannya dan membiarkan kolom presensinya. Kasus nomor 1 adalah kita ada rapat membahas tentang laporan anggaran yang melebihi batas kewajaran, yaitu biaya perjalanan dan biaya beban pegawai mengalami kenaikan sekitar 30%, dan diadakan rapat untuk membahas hal tersebut. Ketika kita mengajak rekan kerja kita, yaitu si Irfan, untuk menghadiri rapat tersebut, tetapi Irfan meminta kita untuk memasukkan tanda tangan presensi. Gimana sikap kita? Di antara kelima pilihan ini, tindakan atau sikap yang baik, yang tepat yang bisa kita lakukan adalah pilihan B, yaitu menegurnya agar tidak melakukan kecurangan presensi. Karena tindakan memalsukan tanda tangan presensi merupakan hal yang tidak baik untuk kita lakukan, atau sama aja kita berbohong karena kita tidak hadir rapat tetapi kita mengisi presensi. Hal itu tidak boleh dilakukan. Makanya kita harus menegur Irfan karena Irfan adalah rekan kita. Jadi, jawaban soal nomor 1 adalah menegurnya agar tidak melakukan kecurangan presensi. Lanjut soal nomor 2. Setiap pagi Anda melihat tetangga Anda menyimpan sampah-sampah di depan pintu pagar rumahnya, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap yang mengakibatkan banyak lalat di sekitar jalanan rumahnya, dan itu mengganggu Anda. Setiap Anda pergi ke kantor, baju Anda sering kurang enak karena berbau. Sedangkan petugas sampah tidak ingin mengangkut sampah tersebut dikarenakan menunggak 4 bulan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mendatangi rumahnya, kemudian menjelaskan untuk tidak menyimpan sampah tersebut di depan rumahnya karena mengganggu. B. Melaporkan kepada RT atau RW tentang hal tersebut untuk dicarikan solusi bersama. C. Membayarkan tunggakan sampah tersebut kepada petugas sampah. D. Mengkomunikasikan kepada petugas sampah untuk meminta tolong ambil kebijakan untuk mengambil sampahnya. E. Biarkan saja, lama-lama juga tetangga Anda akan merasakan ketidaknyamanannya. Jadi kasus nomor 2 adalah tetangga kita menyimpan sampah-sampah di depan pintu pagar rumahnya, sehingga hal ini mengganggu kita karena bau yang dihasilkan oleh sampah-sampah tersebut. Karena banyaknya lalat yang ada di sekitar jalanan rumah tetangga kita ini. Nah, ketika kita pergi ke kantor juga kita merasa tidak enak atau tidak terganggu akibat dari bau yang dihasilkan. Sedangkan petugas sampah tidak mengangkut sampah tetangga kita karena dia menunggak 4 bulan. Dengan kondisi itu, apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, tindakan yang bisa kita lakukan yang paling tepat adalah pilihan B, yaitu melaporkan kepada RT dan RW tentang hal tersebut untuk dicarikan solusi bersama. Karena mungkin saja tetangga kita ini dia tidak punya uang untuk membayar iuran sampah, makanya dia menunggak 4 bulan. Makanya kita perlu mungkin minta solusi kepada RT dan RW tentang hal tersebut. Soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah melaporkan kepada RT atau RW tentang hal tersebut untuk dicarikan solusi bersama. Lanjut soal nomor 3. Anda bersama tim Anda melakukan survei di suatu daerah. Salah satu anggota kelompok Anda adalah ibu yang sedang hamil yang membuat kinerja tim Anda menjadi lebih lambat daripada tim lainnya. Apa tindakan Anda?
A menerima itu sebagai konsekuensi ada anggota yang sedang hamil, B menanyakan keadaan teman tersebut dan memintanya menaikkan tempo kerjanya, C hal tersebut tidak terhindarkan dan mengapresiasi teman tersebut karena masih bekerja dengan semangat meskipun sedang hamil. D mengecek keadaan teman tersebut dan memintanya menaikkan tempo kerjanya agar tidak tertinggal dengan tim yang lain. E mengecek keadaan teman tersebut terus-menerus dan menyemangati anggota tim lain untuk terus semangat dan tidak masalah jika kerja tim paling lambat. Kasus nomor 3, kita bersama tim melakukan survei di suatu daerah dan salah satu anggota tim kita atau kelompok kita adalah ibu yang sedang hamil. Yang mana kalau ibu hamil biasanya kan kinerjanya menurun atau lebih rendah dibandingkan orang normal. Yang mana dengan ibu hamil ini membuat kinerja tim kita lebih lambat daripada tim lainnya. Apa tindakan yang bisa kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, tindakan yang bisa kita lakukan adalah yang paling tepat pilihan D, yaitu mengecek keadaan teman tersebut dan memintanya menaikkan tempo kerjanya agar tidak tertinggal dengan tim yang lain. Lanjut soal nomor 4. Suatu hari Anda pergi ke sebuah daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu binatang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif. Maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun Anda ingat pemerintah saat ini sedang menggalakkan kampanye menyayangi hewan, sedangkan pembunuhan terhadap hewan, mengeksploitasi hewan untuk sirkus dan lain-lain adalah suatu hal yang melanggar hukum. Sikap Anda adalah A. Mengomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku, D. Melaporkan kepada pihak terkait, C. Memfoto kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi, D. Ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat istiadat, Anda akan bertindak pura-pura tidak tahu. Oke, kasus nomor 4 adalah kita pergi ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan, salah satu binatang dianggap punya aura negatif bagi warga suku tersebut. Kasusnya di sini adalah hewan yang punya aura negatifnya adalah anjing. Biasanya kepala suku memerintahkan warganya untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun, kita tahu bahwa pemerintah sedang menggalakkan kampanye menyayangi hewan dan pembunuhan terhadap hewan, eksploitasi hewan untuk sirkus dan lain-lainnya adalah sesuatu hal yang melanggar hukum, sesuatu yang melanggar hukum. Maka apa tindakan kita? Karena di sini berkaitan dengan hukum, maka jelas tindakan yang kita dapat lakukan adalah pilihan B, yaitu melaporkan kepada pihak terkait atau pihak yang berwajib. Oleh karena itu, karena berkaitan dengan melanggar hukum, maka tindakan yang paling tepat adalah kita melaporkan kepada pihak terkait. Jadi jawabannya adalah pilihan B. Lanjut soal nomor 5. Dalam suatu kejadian, kecelakaan kapal laut yang sangat parah karena memakan banyak korban jiwa. Ternyata Anda menjadi satu-satunya korban yang berhasil selamat dari kecelakaan itu, dengan luka trauma dan fisik yang cukup parah. Setelah beberapa bulan, Anda berhasil sembuh secara fisik, namun meninggalkan bekas trauma psikis yang mendalam. Lalu Anda sebagai ASN diberikan sebuah tugas penting keluar daerah yang dimana hanya bisa dilalui dengan naik kapal laut. Apa yang Anda lakukan? A. Menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dengan sepenuh hati. B. Menyelesaikan tugas dan tetap berpegang teguh menjadi seorang ASN. C. Tidak akan menolak karena merupakan amanah yang diberikan atasan. D. Menerima tugas dengan penuh semangat dan siap dengan segala risiko yang akan dihadapi. E. Tetap menuruti perintah atasan sembari mempersiapkan segala hal yang diperlukan saat dinas nanti. Kasus nomor 5, kita pernah mengalami kecelakaan kapal laut yang sangat parah dan kita merupakan satu-satunya korban yang selamat dari kecelakaan itu. Tapi berkat dari karena kejadian itu kita punya luka trauma dan fisik yang cukup parah. Setelah beberapa bulan kita berhasil sembuh secara fisik, namun traumanya masih ada dan kita sebagai ASN diberikan tugas oleh atasan untuk pergi keluar daerah, yang mana untuk pergi ke daerah tersebut hanya bisa dilalui oleh
naik kapal laut. Apa yang akan kita lakukan? Seperti yang kita ketahui, TKP, inti dari TKP adalah kita memilih pilihan yang punya poin paling tinggi. Semua jawaban yang ada di soal nomor 5 adalah tindakan yang betul yang kita bisa lakukan ketika kita ditugaskan ke luar daerah. Tapi balik lagi, kita harus pilih pilihan yang punya poin paling tinggi. Nah, dari kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan A, yaitu menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dengan sepenuh hati. Karena dengan begitu kita tidak akan merasa sedih atau tidak akan merasa terpaksa ketika melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan. Karena kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan dengan sepenuh hati. Lanjut soal nomor 6. Anda sedang sibuk mengerjakan tugas kantor, dengan tiba-tiba atasan Anda bertanya yang sebenarnya Anda juga kurang paham mengenai hal yang ditanyakan tersebut. Akan tetapi ada beberapa yang Anda tahu jawabannya dan hal yang ditanyakan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kantor. Juga menurut Anda, sebagian kurang penting untuk dipertanyakan. Maka yang Anda lakukan, A. Pura-pura tidak mendengarkan karena sibuk mengerjakan tugas, B. Berhenti mengerjakan tugas kantor dan melayani atasan Anda dengan sangat senang dan terbuka serta ikut bercerita sampai masalah pribadi yang Anda alami. C. Menjawab seperlunya dengan tidak menimbulkan perasaan tersinggung. D. Menjawab seperlunya dan mengatakan bahwa Anda sedang fokus mengerjakan tugas. E. Menjawab seperlunya, mengingat dan menegurnya karena cukup mengganggu Anda yang sedang bekerja. Kasus nomor 6, kita sedang sibuk mengerjakan tugas, tiba-tiba atasan kita bertanya tentang sesuatu yang mana kita juga kurang paham terhadap hal tersebut. Tetapi ada beberapa pertanyaan yang kita tahu jawabannya. Nah, dan juga pertanyaan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kantor dan juga kurang penting untuk ditanyakan. Bagaimana sikap kita untuk menanggapi hal tersebut? Di antara kelima pilihan ini, tindakan yang paling tepat kita lakukan adalah yang punya poin paling tinggi, pilihan C, yaitu menjawab seperlunya dengan tidak menimbulkan perasaan tersinggung. Pilihan A, pura-pura tidak mendengarkan karena sibuk mengerjakan tugas. A, tidak boleh dilakukan. B. Berhenti mengerjakan tugas kantor dan melayani atasan Anda dengan sangat senang dan terbuka serta ikut bercerita sampai masalah pribadi yang Anda alami. Nah, di sini pilihan B yang agak kurang tepat adalah ketika bercerita masalah pribadi yang kita alami. Seharusnya ini tidak terjadi. C. Menjawab seperlunya dengan tidak menimbulkan perasaan tersinggung adalah jawabannya. D. Menjawab seperlunya dan mengatakan bahwa Anda sedang fokus mengerjakan tugas. D. Kurang sopan kalau kita lakukan. E. Menjawab seperlunya, mengingatkan dan menegurnya karena cukup mengganggu Anda yang sedang bekerja. Juga kurang sopan. Jadi, yang tepat adalah pilihan C, menjawab seperlunya dengan tidak menimbulkan perasaan tersinggung. Lanjut pertanyaan nomor 7. Anda sudah punya janji dengan teman Anda untuk pergi menonton di bioskop pada Sabtu malam. Namun, Anda melihat update di Instagram bahwa jadwal film yang akan ditonton diundur yakni dimulai jam 21 WIB dari jadwal sebelumnya jam 19 WIB. Anda pun menginfokan kepada teman Anda dan teman Anda oke-oke saja. Namun ketika Anda akan berangkat, ibu Anda melarang Anda pergi menonton. Anda akan A. Tetap menonton, B. Tetap menonton karena sudah berjanji, C. Memberi alasan kepada ibu bahwa Anda sudah punya janji, D. Membatalkan menonton, E. Memberi penjelasan kepada ibu bahwa Anda sudah punya janji dengan teman namun ibu tetap melarang. Soal nomor 7, kasusnya kita punya janji dengan teman kita untuk pergi nonton di bioskop pada Sabtu malam. Namun ketika kita lihat update jadwalnya, ternyata jadwalnya diundur dari jam 7 malam menjadi jam 9 malam. Dan ketika kita menginformasikan kepada teman kita oke-oke saja dengan hal tersebut. Namun ketika kita berangkat, ibu kita melarang untuk pergi menonton. Apa yang akan kita lakukan? Karena di sini orang tua atau ibu melarang kita untuk pergi, mungkin karena jamnya sudah larut, jam 9 malam, baru dimulai filmnya, belum lagi nanti
selesai 2 jam kemudian atau 3 jam kemudian, berarti jamnya kita nanti pulangnya malam atau dini hari. Makanya orang tua atau ibu kita melarang untuk pergi menonton. Sebagai anak yang baik, tugas kita adalah yang juga berhubungan nantinya dengan sikap yang harus dimiliki oleh ASN, harusnya kita menuruti apa yang diperintahkan atau yang dikatakan oleh orang tua kita. Jadi, yang paling tepat kita lakukan dari kelima pilihan ini adalah membatalkan menonton. Karena jika orang tua mengatakan tidak, maka kita juga tidak boleh melakukannya. Jika orang tua mengatakan jangan pergi, maka kita jangan melakukannya. Jadi, jawaban soal nomor 7 adalah pilihan D, membatalkan menonton. Lanjut soal nomor 8. Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja, padahal di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda, A. Menerima keluhan para konsumen, sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. B. Menerima dan menanggapi keluhan, sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. C. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. D. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. E. Mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Nomor 8 adalah kita sebagai resepsionis di suatu kantor yang bergerak di bidang pelayanan dan banyak keluhan yang ditujukan kepada instansi tempat kita bekerja, padahal sudah disediakan fasilitas untuk keluhan online atau penyampaiannya secara online. Bagaimana sikap kita? Di antara kelima pilihan ini, tindakan yang paling tepat kita lakukan sebagai seorang resepsionis adalah pilihan A, yaitu menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Pilihan B salah atau kurang tepat karena di sini ada perbedaannya dengan pilihan A adalah menanggapi keluhan sembari mengajarkan. Mengajarkan sama. Yang beda itu adalah menanggapi keluhan. Yang mana menanggapi keluhan ini bukanlah otoritas kita atau bukanlah wewenang kita sebagai resepsionis. Makanya B kurang tepat. Yang C menerima dan menyelesaikan. Bedanya di sini adalah menyelesaikan. Karena menyelesaikan keluhan bukan juga wewenang kita sebagai resepsionis, sedangkan menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online ini boleh dilakukan. Jadi C kurang tepat karena ada kata-kata atau kalimat menyelesaikan keluhan konsumen. D. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Jadi kalau D sama juga kayak C, kurang tepat karena ada kata-kata menyelesaikan keluhan konsumen. E. Mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan. Nah, E ini kurang tepat karena di sini masalahnya ini ambigu atau kurang jelas begitu. Dan juga cuma mendengarkan. Jadi yang paling tepat adalah pilihan A, menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Lanjut soal nomor 9. Atasan Anda menugaskan Anda membuat sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah di kantor Anda. Tetapi di kantor Anda terdiri dari orang-orang dari berbagai macam latar belakang, suku yang berbeda dengan Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Membuat sebuah kelompok yang solid dari orang-orang yang sepaham dengan Anda karena kekompakan itu penting. B. Memilih orang-orang dari berbagai latar belakang agar tidak ada kecemburuan sosial. C. Memilih orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda agar dapat memperoleh bermacam saran dan masukan. D. Membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim. E. Membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim tanpa membedakan latar belakang. Nomor 9, kasusnya kita ditugaskan atasan untuk membuat sebuah tim
untuk menyelesaikan sebuah masalah di kantor. Tetapi di kantor kita ada beberapa orang dari berbagai macam latar belakang suku yang berbeda. Sikap kita untuk menangani masalah tersebut, bagaimana sikap kita? Di antara kelima pilihan ini, sikap yang paling tepat kita ambil adalah pilihan C, yaitu memilih orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda agar dapat memperoleh bermacam saran dan masukan. Karena saran dan masukan sangat penting untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jika kita berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, otomatis kita juga punya cara yang berbeda-beda untuk menyelesaikan masalah, dan hal itu sangat baik karena nanti akan kita peroleh banyak saran dan masukan dari rekan-rekan kita. Makanya yang paling tepat adalah pilihan C. Memilih orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda agar dapat memperoleh bermacam saran dan masukan. Lanjut soal nomor 10. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Setibanya di sana, ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi situasi tersebut? A. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasanya. B. Ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan. C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan budaya daerah tersebut. D. Ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah tersebut. E. Anda merasa belum pantas untuk berhijab, lebih baik berhijab di hati dulu. Kasus nomor 9, kita ditugaskan untuk bekerja di luar daerah beberapa minggu. Dan ternyata di daerah tersebut mayoritas wanita atau perempuannya berhijab, sedangkan kita belum berhijab. Bagaimana sikap kita untuk menyikapi situasi tersebut? Dari pilihan ini, 5 pilihan yang ada, tindakan yang tepat kita lakukan adalah pilihan A, yaitu kita tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasanya. Ya, jadi tetaplah kita menjadi diri sendiri. Jadi, yang paling tepat kita lakukan adalah tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasanya. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.